Tren kabur aja dulu, kami yang pindah ke luar negeri malah diragukan nasionalismenya. Dan setelah masuk, dibalik keputusan kami untuk bekerja di luar negeri, Pak, itu ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya, ada istri yang sedang hamil yang harus dinafkahi setiap harinya, ada juga anak yang harus dipastikan biaya pendidikannya dan juga kesehatannya terjamin. Semua itu kita lakukan supaya keluarga kita di Indonesia itu sejahtera. Karena belakangan ini lagi rame banget nih soal hashtag kabur aja dulu. Berawal dari postingan diaspora di akun X tentang pengalaman mereka pindah kewarganegaraan yang terus jadi viral. Saking ramenya, sampai banyak pejabat negara yang turut mengeluarkan statement mengenai topik kabur aja dulu. Kira-kira gimana nih pandangan teman-teman PU mengenai kabur aja dulu? Akibat jangka pendek dari gerakan kabur aja dulu mungkin terasa wajar. Siapa sih yang nggak pengen hidup lebih nyaman, dihargai, dan punya akses lebih baik? Tapi efek langsungnya adalah meningkatnya rasa pesimis di kalangan anak muda. Banyak yang memilih untuk menyerah sebelum mencoba. Semangat kolaborasi hilang ketika satu kabur yang lain ikut-ikutan. Akhirnya muncul efek domino. Kita kehilangan semangat gotong royong. Menyikapi tagar kabur aja dulu, sebenarnya kita harus runut dulu. Apa sih akar masalahnya? Coba tonton video ini dulu. Takkan menyerah, takkan menyerah. Yes, hashtag ini berangkat dari kekecewaan masyarakat. Salah satunya disebabkan oleh sulitnya mencari kerja. Yang sebenarnya fenomena ini gak cuma terjadi di Indonesia. Contohnya Microsoft melakukan PHK 9.000 karyawan yang berada di seluruh dunia. Lalu ada Tesla melakukan PHK 121.000 karyawan, ditambah dengan kemajuan teknologi robotik dan AI membuat peran manusia semakin tergantikan. Kejaksaan Agung akhirnya mengungkap tabir gelap yang selama ini menutupi permainan kotor keluarga Raja Minyak Riza Chalit. Anak laki-lakinya, Kerry Adrianto, kini terjerat dalam skandal korupsi Pertamax oplosan yang merugikan negara hingga hampir 968 triliun. Angka yang mustahil, tapi inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Riza Chalit, sosok pengusaha besar migas yang sudah lama dikenal dengan kontroversinya, pernah terlibat dalam skandal papa minta saham dan diduga mengendalikan impor minyak yang membuat harga BBM melonjak tanpa kendali. Kaitan kuatnya dengan pengadaan minyak Pertamina semakin memperburuk citranya. Ditambah lagi, skandal minyak oplosan membuka tabir betapa parahnya pengolahan sumber daya alam dan bobroknya birokrasi di negara ini. Dari kejadian ini, apa mungkin ini salah satu penyebab munculnya tagar kabur aja dulu? Kalau fenomena yang dibiarkan, akibat jangka panjangnya bisa benar-benar serius. Indonesia bisa kehilangan generasi terbaiknya. Lebih parah lagi, kepercayaan terhadap negara semakin menipis. Kita kehilangan inovator, pemikir yang seharusnya bisa jadi agen perubahan. Kalau yang tersisa hanya orang-orang yang pasrah, perubahan tidak akan terjadi. Negara ini dibangun dengan darah dan semangat, bukan dengan lari dan diam. Jadi, gimana nih solusi yang bisa kita lakukan? Kita bisa memulai dengan memperbaiki mindset yang ada pada diri kita masing-masing. Jika kabur aja dulu bukan solusi dan tidak menyelesaikan masalah. Kemudian merefleksikan value diri sendiri, skill mana yang perlu kita update sehingga kita bisa menjadi insan PU yang adaptif dan mampu bersaing serta mampu memberikan kontribusi kepada negeri kita tercinta. Nah, selanjutnya sebagai ASN kita juga bisa memberikan fasilitas dan menyediakan wadah kepada pelaku UMKM agar roda perekonomian masyarakat terus berputar sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap produk dalam negeri. Nah, kita sebagai insan PU dapat melakukan pendekatan pembangunan melalui program infrastruktur berbasis masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun. Selain menyerap tenaga kerja, kegiatan tersebut bisa melestarikan asas atau budaya gotong royong di masyarakat sehingga bisa memupuk persatuan bangsa. Bagi kami sebagai ASN, hashtag kabur aja dulu sebenarnya jadi motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi buat masyarakat. Untuk itu, kami menyatakan sikap Bikin perubahan bukan perubahan.